SD Tegalsari 2. Di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah diberikan kesempatan untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya namanya Yayu Kurniani, calon guru penggerak angkatan 7. Saya dari SMK Bakti Kencana Kabupaten Batang. Tujuan saya di sini, saya bermaksud menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bukan berarti saya ingin menggurui Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu di sini lebih hebat, lebih senior daripada saya. Ya, mohon sedikit waktunya untuk sedikit sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi. Jadi ini adalah pengalaman saya, pengalaman yang saya alami selama saya mengikuti program guru penggerak. Jadi saya sudah kurang lebih 2 bulan mengikuti program guru penggerak. Dari modul 1 saya belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada modul 2 belajar tentang visi guru penggerak. Ya, kemudian di modul 3 belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, dan kemudian di sini di modul 1.4 kita dari guru penggerak belajar tentang budaya positif. Sebelumnya selamat datang Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah Bapak Ibu yang super hebat sekali. Nah, pada modul budaya positif, mungkin Bapak Ibu guru sering mendengar tentang budaya positif yang sering terjadi di sekolahannya, ada di sekolahan Bapak Ibu semua. Nah, di sini di dalam budaya positif kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol motivasi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham dengan pembelajaran ini. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini mungkin dulu kita pada saat mengajar sering menerapkan atau menyamakan anak didik kita, ya. Jadi kita anggap anak didik kita itu sama, kebutuhannya sama. Jadi kita belajar menyampaikan materi pun dengan cara yang sama. Nah, dengan pembelajaran paradigma baru ini, kita harus bisa mengenal dulu murid-murid kita. Kita harus tahu karakter murid kita masing-masing. Kan kita mungkin ada anak yang ketika kita jelaskan di depan itu sudah jelas nih, sudah langsung nangkep. Tapi ada beberapa anak yang ketika kita sudah panjang lebar menjelaskan di depan, dia nggak tahu sama sekali. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi pada awal masuk kelas atau pada awal semester, seharusnya kita itu menilai dulu, ya, melakukan asesmen pada murid kita. Jadi membedakan atau mencari karakter masing-masing dari murid kita. Kemudian profil pelajar Pancasila ini yang masih digembor-gemborkan, ya, Bapak Ibu guru mungkin semuanya sudah paham. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama berkebinaan, yang pertama
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif sering kita maknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sering kita samakan itu dengan peraturan. Jadi anak yang patuh terhadap peraturan berarti dia adalah anak yang disiplin, seperti itu. Nah, seharusnya kita sebagai pendidik, kita harus bisa menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, hukuman maupun penghargaan. Jadi mungkin selama ini anak-anak Bapak Ibu semua masuk kelas jam 7 itu karena ada peraturan, karena ada tata tertib yang ada di sekolah. Dan ketika anak itu tidak berangkat tepat waktu atau terlambat, pasti ada hukuman, begitu ya. Ada mungkin ada konsekuensinya, mungkin suruh membersihkan kamar mandi, suruh menyapu atau yang lain-lain. Nah, di sini yang namanya disiplin positif kita harus berusaha untuk merubah, ya. Jadi kita berusaha membuat anak itu melakukan disiplin atas kesadarannya sendiri, bukan karena peraturan, bukan karena penghargaan. Jadi anak misalnya datang pagi karena dia ada penghargaan dari gurunya, ya, mungkin dapat nilai yang lebih bagus atau mungkin dapat sesuatu hadiah seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk menciptakan disiplin positif kita harus bisa memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan dasar anak-anak kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Di sini sudah sering kita temui, ya. Misalnya makan, minum itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak kita itu membutuhkan kasih sayang, baik dari orang tua, kemudian dari bapak ibu guru, dan juga dari teman-teman yang ada di sekitar kita. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Nah, apabila kebutuhan tadi ada yang tidak terpenuhi, maka dampaknya beberapa dampaknya adalah konsentrasi belajar terganggu, siswa menjadi tidak aktif, siswa tidak bisa naik kelas, kemudian proses belajar mengajar tidak akan menyenangkan karena siswa itu merasa terpaksa. Kemudian anak menjadi nakal dan perilakunya tidak terkontrol. Ini adalah PR kita untuk menjadikan anak berkarakter baik, ya. Kemudian selanjutnya belajar tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi, dorongan yang timbul dalam diri seseorang, baik sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan sesuatu. Motivasi, ya. Kita misalnya belajar atau memberikan pembelajaran kepada anak pasti ada motivasinya. Misalnya ingin anaknya menjadi lebih pintar, anaknya menjadi berkelakuan lebih baik. Nah, motivasi ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin untuk menghindari hukuman. Itu termasuk motivasi ekstrinsik karena adanya aturan, karena adanya tata tertib. Ya, jadi anak berangkat pagi karena mengikuti peraturan. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya anak disuruh piket, nanti yang rajin piket tak kasih reward, ya, kasih jajan, kasih buku. Nah, itu juga merupakan motivasi ekstrinsik
Jadi anak itu melakukan sesuatu yang baik karena ada penghargaan atau ada sesuatu yang akan mereka dapat. Kemudian selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang kita harapkan, yang kita semua harapkan, anak-anak itu bisa disiplin karena kemauannya sendiri, karena kesadarannya sendiri, bukan karena peraturan dan juga bukan karena penghargaan atau imbalan. Nah, penerapan disiplin dengan identitas gagal, ya mungkin yang biasa kita lakukan di sekolah. Yang pertama hukuman, ya. Hukuman di sini, misalnya anak yang terlambat masuk kelas, kemudian bapak ibu guru meminta anak untuk berdiri di depan kelas, itu termasuk hukuman. Nah, hukuman ini biasanya akan menyakitkan sang anak, ya. Anak merasa tidak nyaman, ya. Kadang anak merasa tidak malu. Maksudnya anak merasa malu. Dulu sebelum saya mengenal guru penggerak, sebelum saya belajar di guru penggerak ini, saya juga pernah melakukan hukuman seperti ini. Jadi ketika anak yang berangkat terlambat itu biasanya kita suruh untuk membersihkan kamar mandi, misalnya seperti itu. Tetapi anak tetap akan melakukan apa yang kita suruh, tapi di dalam diri mereka merasa tidak nyaman, ya. Kemudian penghargaan, anak-anak senang ketika diberikan imbalan atau penghargaan, tapi itu juga mereka lakukan karena keterpaksaan, ya. Jadi cuma dalam jangka pendek. Kemudian selanjutnya konsekuensi. Ini termasuk penerapan dengan identitas sukses, ya. Konsekuensi mungkin lebih halus daripada hukuman, ya. Mungkin bapak ibu guru pernah memberikan konsekuensi. Kalau misalnya kamu nggak tiket pada pagi hari karena terlambat, kamu bisa menggantinya pada siang hari pada saat pulangnya. Itu konsekuensi. Tapi konsekuensi yang biasa kita lakukan itu hanya satu pihak saja yang menentukan, yaitu guru, tanpa adanya kesepakatan dari murid, ya. Biasanya kita kamu kalau nggak mengerjakan PR berarti kamu harus menulis misalnya menulis kata sebanyak 300 kali misalnya, seperti itu, ya. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah yang namanya restitusi. Jadi restitusi ini bukan menyalahkan anak, bukan membenarkan bapak ibu guru, tapi mengembalikan ke keadaan semula, dicapai kesepakatan bersama, ya. Jadi kita ketika memberikan sesuatu atau menemui anak yang salah atau melakukan kesalahan, kita harus membuat anak itu menemukan kesalahannya dan bisa menemukan solusi dari kesalahannya, ya. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi pasti semua orang itu punya salah nih, bapak ibu nih. Bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi mungkin saya sendiri selama ini memang ketika terjadi sesuatu selalu menyalahkan murid kita, ya. Tanpa kita menyadari bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini, ya, tadi sudah dijelaskan di awal, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman mungkin memang terlihat agak menakutkan, ya, menakutkan bagi anak. Guru menghukum siswa berdiri di depan kelas, ya. Siswa menjadi takut, siswa menjadi malu. Kemudian kalau konsekuensi ini bahasanya lebih halus, tetapi ini hanya berlangsung untuk jangka pendek. Ini juga membuat anak merasa tidak nyaman juga. Guru memberikan kesempatan murid mengikuti pelajaran, tetapi tidak dijelaskan ulang sehingga murid tetap tertinggal dengan pembelajarannya. Di sini murid tetap menghormati guru, ya.
Kemudian yang akan kita lakukan adalah restitusi, yaitu menanyakan keyakinan kelas dan mencari solusi dari masalah secara bersama. Siswa bisa menghormati guru dan juga bisa menghormati dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah tentang posisi kontrol, posisi kita sebagai pendidik. Ya. Di sini ada sebagai penghukum, ya, penghukum seperti yang tadi ya, memberikan hukuman. Ketika anak salah, kamu sudah tahu peraturannya, kamu harus berdiri di kelas misalnya ketika anak terlambat. Kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ya, di sini ada beberapa contoh ya tentang posisi guru sebagai penghukum. Kamu kan sudah tahu peraturan sekolah. Sekarang berdiri di depan kelas sampai istirahat. Nah, itu mungkin sering kita lakukan sebagai bapak ibu guru yang memang saya sendiri juga dulunya belum paham ya bagaimana cara mencari solusi atas kesalahan anak. Kalau anak itu kadang dimanja ya, kadang lunja gitu ya. Tapi kalau ketika dihukum memang mereka akan melakukan, tapi ternyata mereka timbul ketidaknyamanan, timbul sakit hati, timbul rasa malu. Kemudian selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Ya, jadi kita berusaha untuk membuat anak itu merasa bersalah dengan tindakannya. Ya, misalnya ibu kan sudah mengingatkan kamu, masa kamu belum sadar? Ibu kecewa sama kamu. Ya. Kemudian sebagai teman, ini mungkin yang sering kita lakukan, mengajak anak menjadi teman kita. Ayolah nak, jangan terlambat. Buat ibu bangga dengan kamu lebih disiplin. Kemudian selanjutnya adalah sebagai pemantau. Kamu tahu kan kesalahan kamu, nah sekarang tahu sendiri kan konsekuensinya. Jadi kita hanya sebagai pemantau. Nah, selanjutnya adalah manajer. Inilah yang seharusnya kita terapkan dalam diri kita, Bapak Ibu. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, posisi yang paling bagus adalah kita sebagai manajer. Kita tidak boleh menyalahkan anak, kita tidak boleh menghukum anak. Jadi misalnya kamu kan sudah tahu sekarang kamu harus tahu cara memperbaiki kesalahan kamu. Jadi kita sama-sama mencapai kesepakatan untuk mencari solusi dari setiap permasalahan. Nah, selanjutnya untuk melakukan restitusi tadi atau menerapkan posisi kontrol kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir seperti tata tertib, hampir seperti peraturan, tapi itu disepakati oleh semua warga kelas, baik bapak ibu guru dan juga anak-anaknya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, kemudian lebih rinci dan konkret. Kemudian suatu keyakinan yang lebih memotivasi dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, karena itu merupakan kemauan mereka, bukan kemauan kita. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak ya, sehingga bisa mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita tetap melihat bagaimana karakter-karakter siswa kita. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya fleksibel, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya terapkan di sekolah saya. Jadi saya bersama anak-anak
mungkin Bapak Ibu guru bisa memakai kertas kecil ya, kemudian kita tempelkan di papan tulis, misalnya apa kesalahan-kesalahan yang biasa mereka perbuat, kemudian bagaimana solusi-solusinya. Nanti setelah semuanya itu dikumpulkan, nanti kita bikin kesepakatan bersama. Nah, setelah terjadi kesepakatan, itulah yang akan menjadi keyakinan kelas. Dan diharapkan semua anak-anak paham tentang keyakinan kelas tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana cara kita mencarikan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Jadi kita tidak menyalahkan anak dan juga kita tidak membenarkan diri kita. Ya, langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan, kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini contoh kasus yang terjadi pada sekolah saya itu siswa terlambat masuk kelas. Dan kasus yang kedua, siswa bermain HP saat pembelajaran. Di sini saya akan menayangkan video. Nah, ini adalah video yang kasus 1. Anak saya terlambat memasuki kelas. Tadi Ibu ya, kasus tentang anak yang terlambat masuk kelas. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, jangan sampai kita menghukum pada saat itu juga ya. Jangan sampai kita membuat anak merasa malu di depan teman-temannya. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika anak melakukan kesalahan? Nah, di sini ini yang dinamakan restitusi ya. Jadi kita memanggil anak bisa di tempat yang lain, bisa di kantor ataupun mungkin di kelas, tetapi tidak di hadapan anak-anak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita itu menanyakan tujuan kita memanggil itu apa? Apakah anak itu sudah menyadari kesalahannya, tahu kalau dia itu salah? Selanjutnya kita melakukan validasi kebutuhan. Jadi kita menanyakan alasannya apa, kenapa anak itu sampai terlambat ya. Kalau di kasus saya, mungkin di kasus Bapak Ibu guru berbeda. Jadi tanyakan, kita jangan langsung menjudge ya kalau anak itu salah, kalau terlambat itu berarti salah. Jangan sampai seperti itu. Kita harus menanyakan alasan yang jelas ya.
Di sini kita harus melakukan pendekatan kepada anak kita. Jadi biar anak kita itu benar-benar berkata jujur. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita menanyakan lagi keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Kemudian nanti bersama-sama untuk mencari solusi atas kesalahan anak tersebut. Baik, itu demikian yang bisa saya sampaikan ya tentang budaya positif yang ada di sekolah. Monggo sekarang kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin ada bahan untuk didiskusikan dengan masalah yang ada di sekolah ini, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Sudah cukup jelas ya. Mungkin ketika kita mengikuti guru penggerak, kita itu benar-benar terbuka, pikiran dan hati kita itu terbuka. Ternyata pembelajaran yang kita lakukan selama ini itu masih belum tepat, bukan berarti salah ya, tapi masih belum tepat. Jadi yang namanya menstabilkan identitas itu kita menyadarkan anak atas kesalahannya. Jadi membuat anak itu sudah, oh ya saya salah Bu, saya sudah terlambat sekolah ya. Misalnya ini tadi di videonya, saya terlambat sekolah. Nah itu kan kita menstabilkan identitas, anak sudah mau mengakui kesalahannya seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang lain. Monggo, nggak usah malu-malu. Kita sama-sama belajar kok. Saya juga bukan orang yang pintar, saya juga di sini sama-sama belajar dari Bapak Ibu guru di sini juga. Jadi kalau misalnya mungkin ada pengalaman yang terjadi di sekolahan sini ya, tentang mungkin di sekolah sini juga ada yang sudah menerapkan segitiga restitusi seperti itu ya. Bisa berbagi pengalaman. Sudah nggak ada lagi Bapak Ibu. Kalau sudah nggak ada lagi, saya di sini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diberikan, atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan pengalaman saya tentang budaya positif. Semoga pada kegiatan ini bermanfaat buat saya dan juga buat Bapak Ibu guru semua. Dan saya juga mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila saya di sini atau selama tadi saya memaparkan tentang budaya positif masih banyak kekurangan. Baik, saya akhiri. Sekian dari